Shalom Bapak Ibu Saudara, senang bisa mengambil waktu yang terbaik untuk merenungkan firman Tuhan. Mari kita melihat dalam Matius 6 ayat 24. Begini firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Bapak Saudara, saya rasa kita pernah mendengar lagu anak sekolah minggu yang liriknya seperti ini. Apa yang dicari orang? Uang, uang, uang. Nah, ya memang saudara, pagi, siang, dan malam banyak orang mencari uang, bukan mencari Tuhan. Uang seringkali dianggap bisa memberikan kebahagiaan, tetapi uang juga bisa membuat orang lupa diri dan merusak hidupnya. Nah, saudara, dalam firman Tuhan kali ini, Tuhan Yesus mengingatkan kita tentang bahaya jika kita salah menggunakan mamon. Nah, kata mamon itu berasal dari bahasa Aram yang artinya kekayaan atau harta. Jadi saudara, jika seseorang mengabdi kepada mamon, artinya ia mengabdi kepada hartanya. Dan saudara, kita hidup di dunia di mana memang uang itu penting. Kita bekerja untuk mencari nafkah dan itu tidak salah. Tetapi kapan mencari uang menjadi salah? Nah, mencari uang menjadi salah ketika kita mengabdi kepada mamon. Artinya, ketika kita menganggap uang atau harta lebih penting dari segalanya, bahkan lebih penting dari Tuhan dan firman-Nya. Saat kita merasa aman dan menjamin masa depan kita hanya karena punya banyak harta, kita sebenarnya sedang diperbudak oleh mamon. Nah, inilah yang membedakan orang yang bekerja dengan wajar dengan orang yang mengabdi pada harta. Bapak Saudara, sebagai orang percaya, kita harus terus berjuang untuk menempatkan Tuhan sebagai yang utama. Banyak orang di dunia ini menjadikan mamon sebagai Tuhan mereka. Dan iblis juga sering menggunakan harta untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Dan tidak sedikit orang yang jatuh dalam dosa karena terlalu mengejar harta. Saudara, di sisi lain, menghadapi mamon sebenarnya juga bisa mendewasakan iman kita ketika kita bijaksana dalam mengelola harta. Kita bisa menjadi pribadi yang lebih dewasa. Baru saudara, Tuhan Yesus mengajarkan agar kita tidak diperbudak oleh mamon. Sebaliknya, kita harus menggunakan mamon, kekayaan kita, untuk hal-hal yang memiliki nilai kekal. Kita perlu memahami bahwa berkat materi yang Tuhan berikan adalah untuk memenuhi kebutuhan, bukan untuk memuaskan semua keinginan duniawi kita. Karena itu Bapak Saudara, bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Jika Tuhan memberikan lebih dari yang kita butuhkan, gunakanlah kelebihan itu dengan bijaksana untuk kemuliaannya. Ingat Bapak Saudara, harta duniawi hanya sementara, tetapi kita bisa menggunakannya untuk hal-hal yang abadi. Kita bisa memakai harta kita untuk menjadi berkat bagi orang lain, bagi pekerjaan Tuhan, bagi kemuliaannya. Dengan begitu, kita bisa membawa dampak kekal bagi mereka yang tersentuh oleh karena kita bijak menggunakan mamon menolong mereka, sehingga kita membawa mereka menjadi selamat dalam Kristus dan kita mendapatkan berkat rohani serta upah di sorga. Jadi Bapak Saudara, jangan biarkan diri kita diperbudak oleh mamon. Sebaliknya, mari kita gunakan harta kita untuk tujuan yang kekal, agar hidup kita menjadi berkat, memuliakan Tuhan, dan hanya mengabdi kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.